Sudah hampir 2 tahun virus COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, yang telah mengubah berbagai sistem kehidupan manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Perubahan Sistem Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Chelsea Margareta dari kelas 12 MIPA 1. Merebaknya virus COVID-19 awal tahun 2020 membuat dunia dibuat berhenti sejenak dari riuhnya aktivitas harian. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru ini awal mulanya terjadi di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pandemi ialah sebuah kasus penyebaran penyakit di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Dengan adanya peringatan dari WHO tersebut, seluruh jajaran pemerintah di belahan dunia diminta untuk meningkatkan kasus COVID-19 sebagai bencana non-alam, yang mengharuskan proses aktivitas harus diberhentikan sementara guna memutus rantai penularannya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia telah mengubah berbagai sistem kehidupan manusia dalam segala bidang, termasuk dunia pendidikan. Kebijakan untuk melakukan work from home atau WFH, social and physical distancing, mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah saja, bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Work from home atau WFH adalah sebuah konsep kerja di mana karyawan dapat melakukan pekerjaannya dari rumah. Dan physical distancing sendiri adalah menjaga jarak aman untuk jarak fisik. Sedangkan social distancing adalah jarak sosial. Belajar dari rumah atau BDR merupakan sebuah blok program pendidikan lewat siaran televisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI dalam rangka memfasilitasi pendidikan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan berubah. Semua proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, tetapi kini dengan adanya pemberlakuan larangan untuk belajar tatap muka langsung di sekolah dan digantikan dengan belajar dari rumah atau BDR. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didiknya dan infrastrukturnya berada di lokasi yang terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif yang menghubungkan keduanya, dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau e-learning atau pembelajaran daring atau online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh secara khusus menggabungkan teknologi elektronika atau gawai dan teknologi berbasis jaringan internet. Metode BDR sendiri ada dua macam, yaitu pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring dan PJJ dalam jaringan atau daring. PJJ luring dapat dilakukan melalui siaran televisi, radio, modul belajar mandiri, bahan cetak maupun media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Sedangkan PJJ daring secara khusus menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet yang mempercepat penerapan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Melansir dari laman resmi Kemendikbud RI, berikut adalah 12 platform aplikasi yang bisa diakses siswa untuk belajar di rumah. Aplikasi ini sebagai bentuk bersama hadapi COVID-19, antara lain yaitu Rumah Belajar, Meja Kita, Ikando, Indonesia X, Google for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office, Ruang Guru, Sekolahmu, Zenius, Ciso WebEx, dan belajar dari rumah di TVRI. Dari segi manfaat dilakukannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ
PJJ telah menjajakan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Manfaat yang dapat kita ambil dari adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ antara lain yaitu: yang pertama, belajar mengeksplorasi berbagai macam fungsi dan alat bantu pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, aman dari bahaya virus COVID-19. Yang ketiga, lebih mudah menerima materi dengan lebih baik. Yang keempat, waktu belajar jadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima, mampu mengenal gaya belajar dengan baik. Siswa dapat menemukan gaya belajar yang sesuai dengan membantu mereka saat bekerja di masa depan. Yang keenam, melatih rasa percaya diri siswa untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka. Namun, di sisi lain, hal itu juga menimbulkan permasalahan. Permasalahan pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah: yang pertama, belum meratanya akses jaringan internet. Yang kedua, keterbatasan sarana prasarana seperti laptop atau handphone yang dimiliki orang tua peserta didik. Yang ketiga, keterbatasan kuota internet yang dapat disediakan oleh orang tua. Yang keempat, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru dan siswa. Yang kelima, kondisi listrik yang tidak stabil. Yang keenam, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan yang ketujuh adalah kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Namun, terdapat solusi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh tersebut. Solusi yang dapat kita ambil diantaranya adalah: yang pertama, guru mengikuti program guru berbagi, seri BIMTEK daring, dan seri webinar. Yang kedua, penyediaan kuota gratis dari pemerintah. Yang ketiga, belajar dari rumah di TVRI. Yang keempat, menyusun kurikulum darurat. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi pilihan utama dalam menyerap materi yang dipilih peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Daring, luring, dan blended merupakan cara untuk peserta didik melaksanakan proses PJJ. Penguasaan IT dan adaptasi siswa dalam menyerap materi yang berbeda dengan yang biasa dilakukan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara guru, orang tua atau wali, dan peserta didik serta pemerintah untuk menumbuhkan semangat belajar yang tinggi, serta mencari problem solving dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi peserta didik dalam menyerap materi. Baik daring, luring, atau blended, peserta didik harus tetap belajar di masa pandemi COVID-19 guna menjawab semua tantangan menuju era revolusi industri 4.0 dan menghasilkan output kemandirian siswa belajar saat di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, bagaimana penjelasan dari artikel Perubahan Sistem Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19? Seru bukan? Tentunya teman-teman sudah memahami apa saja dampak dari pandemi COVID-19 bagi kehidupan kita, utamanya di bidang pendidikan. Kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas normal kembali. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian presentasi kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.